Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya sebagai kelompok yang akan menjelaskan mengenai hal index of power apparatus mengenai busing atau pada khususnya busing trafo. Nah, di sini saya akan bersama rekan saya Bintar Yudo Sadewo dan saya sendiri Wahyu Agung Ramadan. Kedepannya kami akan menjelaskan secara eh, on point mengenai hal index pada busing trafo ini. Baik, yang pertama bahwa kita perlu mengetahui hal indeks tersebut itu apa. Jadi, hal indeks yaitu suatu metode yang digunakan pada satu sistem tenaga listrik terhadap peralatan, khususnya pada peralatan tegangan tinggi yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui kesehatan dari suatu peralatan yang digunakan. Nah, untuk lebih detailnya, eh, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Jadi, adapun tahapan penilaian yang akan eh, dilaksanakan pada saat metode hal indeks ini dilakukan. Jadi, yang pertama, kita tentu saja memulai dengan memilih standar internasional atau dalam hal ini IEEE, dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu adanya standarisasi sebagai acuan atau referensi bahwa peralatan tegangan tinggi tersebut terbilang sudah cukup baik selama pengoperasiannya berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah eh, untuk pada trafo ini tentunya ada tiga parameter penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kesehatan atau umur trafo, yaitu eh, DGA atau Default Gas Analysis, kemudian ada minyak dan juga analisis furan. Kemudian selanjutnya adalah setelah parameter tersebut kita kelola, maka akan menghasilkan skor atau bobot yang nantinya telah kita perhitungkan melalui atau kita menggunakan beberapa rumus dalam menentukan nilai indeks kesehatan pada tiap parameter yang ada. Nah, kemudian barulah kita dapat mendiagnosis kondisi kesehatan trafo tersebut dan juga komponen-komponen yang terkait di dalamnya. Nah, untuk lebih detailnya, untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan standarisasi IEEE dalam hal ini dengan kode IEEE C57104/2008 mengenai Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil Immersed Transformer dan juga IEEE standar dengan kode C57106/2006 mengenai Guide for Recipients and Maintenance of Insulating Oil in Equipment. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih dan memasukkan data-data pengujian yang tersedia. Kemudian yang ketiga itu pemberian skor, yakni untuk DGA, minyak, dan juga furan. Kemudian yang keempat adalah perhitungan akhir dari indeks health index parameter uji yang telah dilakukan. Nah, untuk lebih detailnya mengenai parameter perhitungannya adalah yang pertama tentunya untuk kita dapat mengetahui nilai hasil akhir, maka perlu adanya perhitungan beberapa parameter-parameter seperti default gas analysis-nya, kemudian ada minyak isolasi trafonya, dalam hal ini BDV, water content, exit, IFC, dan furan. Nah, untuk mengetahui atau mendapatkan nilai, maka kita gunakan rumus dari sisi paling kiri, itu di situ terdapat rumus sigma sama dengan SI kali WI. Jadi sigma N di sini merupakan jumlah parameter yang ingin diuji, kemudian SI
Eh, Kemudian SI dan WI. WI itu sendiri adalah weight atau bobot dari tiap parameter uji. Nah, kemudian eh, dibagi dengan bobot itu sendiri. Nah, setelah kita peroleh nilai masing-masing dari rumus yang ada, maka nantinya akan didistribusikan dalam bentuk huruf atau A, B, C, D, E yang dapat kita lihat pada bagian tengah ini. Nah, di mana A, B, C, D, E ini bisa dibilang atau bisa diklasifikasikan dalam bentuk poin, yaitu di mana A bernilai 6, B, C, sampai dan seterusnya hingga E bernilai 0. Dan dalam kondisi kita dapat menentukan kondisinya bagus, normal, waspada, jelek, dan sangat jelek. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari rumus yang pertama, maka eh, finalisasi atau perhitungan akhir, maka kita menggunakan rumus yang dimana di sini terdapat HIF, di mana HIF itu adalah faktor Hal Index dikali dengan bobot dari tiap parameter uji, kemudian dibagi dengan nilai maksimum dari tiap parameter uji tersebut dikali dengan 100%. Maka nantinya kita akan menghasilkan nominal range dari 0 hingga 100. Nah, ini adalah hasil akhir atau kita dalam menentukan umur trafo tersebut. Yang pertama ada 85,01 hingga 100, itu sangat bagus dengan deskripsi penurunan kondisi dari komponen terbatas, dan setelah itu dapatlah kita memprediksi umur dari trafo tersebut dan seterusnya hingga nilai paling jelek, kondisi yang paling buruk yaitu 0 hingga 30 dengan penurunan kondisi yang sangat serius dan menyebar lebih luas pada komponen-komponen yang spesifik, sehingga penggunaan trafo tersebut tidak dapat lagi kita gunakan. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh rekan saya, Bintar Yudo Sadewo, mengenai eh, apa saja parameter atau eh, lebih detail mengenai dissolved gas analysis dan minyak isolasi serta analisis furan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Wahyu Agung Ramadan atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi untuk penentuan Health Index pada trafo. Karena memang penentuan Health Index untuk busing itu sendiri sangat ini ya, sangat sulit ditentukan. Maksudnya karena busing merupakan salah satu komponen kecil dari trafo, sehingga health index itu yang kita cari itu komponen besarnya, yaitu si trafonya. Jadi kita masukkan si busing atau isolasi busing tadi itu ke dalam trafo dan kita cari health indexnya. Seperti itu. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bintar Ido Sadewo dengan NIM 232222014. Yang pertama adalah tiga parameter dalam indeks kesehatan dari trafo. Yang pertama ada DGA, yang kedua ada minyak, dan yang ketiga ada furan. DGA sendiri dapat diartikan sebagai analisis kondisi trafo berdasarkan jumlah gas terlarutnya pada transformator. Jadi pada isolasi minyaknya ada beberapa gas yang akan terlarut, yaitu H2, CH4, CO, CO2, C2H6, C2H4, dan juga C2H2. Nah, dan jumlah gas yang terlarut dalam minyak tersebut itu akan kita hitung berapa besarnya sehingga kita akan menentukan nilai DGA-nya. Jika nilai tersebut melebihi batas normal, maka dapat memicu terjadinya kegagalan pada isolasi minyak trafo.
Selanjutnya, di minyaknya itu sendiri, kita lakukan uji BDV atau breakdown voltage. Lalu ada water content atau kandungan airnya, lalu ada acid atau tingkat keasaman, dan juga ada IFT. Minyak transformator sendiri berfungsi sebagai isolator, pendingin, dan juga pelindung dari bilitan di dalam trafo. Isolator itu untuk mengisolasi kumparan di dalam trafo supaya tidak terjadi loncatan bunga api, tidak terjadi short circuit, dan tidak terjadi gangguan-gangguan lainnya. Pendingin itu fungsinya untuk mengambil panas yang ditimbulkan sewaktu transformator sedang bekerja. Yang ketiga, sebagai pelindung, itu untuk menghalangi komponen-komponen di dalam trafo dari korosi dan oksidasi. Dan juga melindungi komponen dalam trafo dari misalnya benturan-benturan atau gesekan-gesekan, dan juga gangguan-gangguan mekanis lainnya. Yang selanjutnya ada furan. Furan adalah senyawa organik yang terbentuk karena penurunan nilai minyak isolasi, panas berlebih, dan juga oksidasi asam. Baik, selanjutnya ada batasan minyak transformator yang telah digunakan. Nah, di sini kita punya tabel ya dengan beberapa parameter dan beberapa standarnya. Yang pertama ada tegangan tembus dengan standarnya yaitu ASTM D1816. Kemudian kita lihat di sebelah kanan ada beberapa kelas tegangan ya. Yang pertama kurang dari 69 kilovolt dengan gap 1 mm dan 2 mm, maka tegangan tembusnya itu minimal ada nilainya adalah 23 kilovolt untuk 1 mm gap dan juga 40 kilovolt untuk 2 mm gap. Pada tegangan 69 sampai 230 kilovolt, maka tegangan tembusnya standarnya memiliki nilai 28 kilovolt dan juga 47 kilovolt untuk 2 mm gap. Sedangkan jika kelas tegangan trafonya itu lebih dari 230 kilovolt, maka tegangan tembusnya minimalnya adalah 30 kilovolt untuk 1 mm gap dan juga 50 kilovolt untuk 2 mm gap. Kemudian ada tegangan antarmuka dengan standarnya yaitu ASTM D971 dengan kelas tegangan kurang dari 69 kilovolt memiliki nilai 25 dine atau dine per sentimeter minimum. Jadi minimalnya nilainya adalah 25. Untuk kelas tegangan 69 sampai 230 kilovolt, maka nilainya adalah 30 dine per sentimeter. Untuk kelas tegangan lebih dari 230 kilovolt, maka nilainya adalah lebih dari 30 minimal adalah 32 dine per sentimeter. Selanjutnya adalah tingkat keasaman dari minyak trafo. Dengan standarnya adalah ASTM D974 pada kelas tegangan kurang dari 69 kilovolt, maka nilai maksimumnya adalah 0,2 miligram KOH per GM gram meter. Selanjutnya pada kelas tegangan 69 sampai 230 kilovolt, nilai maksimumnya adalah 0,15 miligram KOH per GM dan juga pada kelas tegangan lebih dari 230 kilovolt, nilai maksimumnya adalah 0,1 miligram KOH per GM. Yang terakhir ada parameter kelembaban dengan standarnya ASTM D1533 untuk kelas tegangan kurang dari 69 kilovolt, maka nilainya adalah 35 ppm. Itu adalah maksimum kelembabannya ya. Pada kelas tegangan 69 sampai 230 kilovolt, nilainya adalah 25 ppm maksimum. Dan juga untuk kelas tegangan lebih dari 230 kilovolt, maka nilainya adalah 20 ppm maksimum. Nah, selanjutnya kita memiliki tabel umur kertas berdasarkan konsentrasi furannya. Jadi, jika konsentrasi furan pada kertas trafo itu nilainya di sebelah kiri ini, maka kita akan memiliki nilai estimasi umur kertasnya pada eh,
kolom sebelah kanan dan juga ada kita kelompokkan sesuai dengan nilai estimasinya. Bisa kita lihat jika nilainya antara 58 sampai 292, maka estimasi umur kertasnya masih 179 sampai 100% dengan kondisinya penuaan kertasnya normal. Nah, jika konsentrasi furannya 654 sampai 2021, maka estimasi umur kertasnya itu sudah berada di level 42 sampai 66%. Dengan kondisi kertasnya yaitu terjadi percepatan penuaan pada kertas tersebut. Selanjutnya pada nilai 2374 sampai 3277 dengan estimasi umur kertasnya adalah 29 sampai 38%, itu adalah sisanya ya. Sisa umurnya adalah 29 sampai 38%, dengan kondisi kertas adalah dia pada zona waspada, yang berarti terjadi penuaan kertas yang tidak normal akibat adanya konsentrasi furan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada nilai 3851 sampai 4524 dengan estimasi umur kertas 19 sampai 24%. Nah, kondisinya itu sudah terjadi kerusakan kertas tinggi. Eh, Mungkin lebih tepatnya masih berupa resiko ya. Jadi memang karena terdeteksi konsentrasi furannya sekian, maka bisa disimpulkan ini sangat beresiko terjadinya kerusakan kertas. Nah, selanjutnya dengan nilai 5315 sampai 7337, nilainya berkisar dari 0 sampai 19%. Itu adalah sisa umur kertasnya, maaf, 0 sampai 13%. Maka kondisi kertas tersebut merupakan kondisi akhir dari si kertas isolasi. Sehingga jika tentu saja jika sudah di angka tersebut, kita harus mengganti isolasi kertasnya. Mungkin sebenarnya jika sudah di angka 38% pun, kita sudah harus memulai melakukan perawatan-perawatan lain atau tindakan-tindakan lebih lanjut untuk menangani masalah pada kertas isolasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tabel penilaian skor indeks kesehatan transformator. Jadi pada tabel ini bisa kita lihat itu ada nilai KJ dan juga HIFJ. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai pembobotan atau indeks yang kita gunakan untuk membuat persamaan yang selanjutnya digunakan sebagai perhitungan indeks kesehatan dari trafo tersebut. Jadi dengan parameter trafo, nilai KJ atau pembobotannya adalah 10. Selanjutnya pada minyak ada 8 dan furan ada 5. Itu nilai pembobotannya. Sedangkan nilai satuannya, jika kondisi dari DGA-nya adalah A, maka nilai HIFJ-nya adalah 4. Uh, dan seterusnya, begitu juga dengan minyak dan juga furan. Nah, selanjutnya, berdasarkan paper referensi yang kami gunakan, tahap selanjutnya setelah kita menentukan parameter-parameter nilainya dan juga hasil uji DGA, furan dan juga minyaknya, kita memulai mendesain simulasi artificial neural network. Nah, pada tahap ini dirancang sebuah artificial neural network untuk mengklasifikasikan nilai indeks kesehatan yang didapat berdasarkan nilai masing-masing parameter penilaian indeks kesehatan trafo. Jadi dengan sebuah kode program AI ini, kita akan mengolah data-data yang sudah kita dapat, kemudian kita klasifikasikan dengan persamaan sebelumnya dan juga pembobotan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan kita lakukan perhitungan. Nah, baik pada bagian terakhir, kita akan menentukan jumlah input dengan metode correlation analysis. Ada dua bagian. Yang pertama parameter input DGA dan juga parameter input minyak isolasi. Pada parameter input DGA, metode perhitungan indeks kesehatan trafo dengan input DGA memiliki 7 unit masukan.
yaitu masing-masing gasnya, yaitu hidrogen, metana, karbon monoksida, karbon dioksida, etana, etilen, dan juga asetilen. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara antara ketujuh unit masukan DGA ini terhadap output nilai indeks kesehatan trafo. Nah, pada parameter input minyak isolasi, kita akan melakukan perhitungan indeks kesehatan trafo dengan inputan 4 unit masukan dari si minyak tadi, dari uji yang telah kita lakukan, yaitu breakdown voltage, water content, acid, dan juga interfacial tension. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis korelasi dari keempat unit masukan ini terhadap output dari indeks kesehatan trafo. Jadi, eh, correlation analysis ini adalah sebuah metode, lebih tepatnya adalah metode pembanding ya, metode feedback. Jadi kita melihat apakah tren dari suatu inputan itu naik atau turun, dan juga kita akan melihat bagaimana output dari si indeks kesehatan tersebut dengan tren input yang tadi. Misalnya, apakah tren DGA-nya itu naik, apakah turun? Misalnya naik, kemudian apakah dalam keadaan tren naik itu em, nilai indeks trafonya juga naik? Jika demikian, maka nilai korelasi analisisnya akan besar dan besar kemungkinan eh, tahap-tahap yang telah kita lakukan atau perhitungan yang telah kita lakukan itu benar adanya dan juga sebaliknya. Dan juga kita lakukan hal tersebut pada inputan minyak isolasi ya. Sama halnya dengan bagian 3 tadi, bagaimana tren dari inputnya dan juga bagaimana tren dari outputnya. Lalu kedua tren tersebut kita analisis dengan analisis korelasi. Nah, kurang lebih seperti itu metode dari paper referensi dalam menentukan indeks kesehatan dari trafo. Mungkin akan saya sedikit sedikit rangkum ya. Dari bagian awal tadi kita mencari nilai-nilai dan parameternya, kemudian kita klasifikasikan, kemudian kita lakukan uji TGA, minyak dan juga furan, kemudian kita lakukan pembobotan. Selanjutnya setelah kita lakukan pembobotan, kita masukkan ke dalam kode program artificial neural network seperti itu. Sehingga kita dapatkan nilai indeks kesehatan dari si trafo. Baik, karena ini adalah akhir dari presentasi, maka saya Bintar Dosa dulu mewakili kelompok kami dan juga Mas Wahyu Agung Ramadan mengucapkan undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan dan juga penyampaian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.